Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Teguh Solawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas Manajemen 2A dengan nomor INPM 2110011121129. Saya akan menjelaskan bab 4 mengenai keseimbangan ekonomi dua sektor dari mata kuliah pengantar makroekonomi dengan dosen pengampu Ibu Helmawati, SE, MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan ekonomi dua sektor. Pengertian perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari dua sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian tersebut dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Dan didapatkan rumus persamaannya yaitu Y sama dengan C ditambah I, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi oleh rumah tangga, dan I adalah investasi oleh perusahaan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga, baik secara unit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting dalam perekonomian dua sektor adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatan dinamakan daftar konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Konsumsi, pendapatan, dan tabungan hubungannya sangat berkaitan erat. Menurut pendapat Keynes, dikenal dengan psychological consumption, membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Pendapat Keynes sebagai berikut. Pertama, jika pendapatan naik, maka konsumsi akan naik, namun tidak sebanyak dengan kenaikan pendapatan. 2. Setiap kenaikan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Ketiga, setiap kenaikan pendapatan jarang menurunkan konsumsi dan tabungan. Kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kecondongan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume atau dapat disingkat menjadi MPC, adalah perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan oleh pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. 2. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume atau dapat disingkat menjadi APC, adalah perbandingan di antara tingkat konsumsi dengan pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Kecondongan menabung. Kecondongan menabung perlu dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Kecondongan menabung marginal atau marginal propensity to save yang dapat disingkat menjadi MPS, adalah perbandingan di antara pertambahan tabungan yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable. 2. Kecondongan menabung rata-rata atau average propensity to save yang disingkat menjadi APS, adalah perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Penentu-penentu lain konsumsi dan tabungan. Keynes berpendapat tingkat konsumsi dan tabungan terutama ditentukan oleh pendapatan rumah tangga. Faktor-faktor tersebut seperti A. Kekayaan yang telah terkumpul sebagai akibat dari harta warisan atau tabungan yang banyak sebagai akibat dari usaha di masa lalu yang membuatnya tidak lagi menabung lebih banyak. B. Suku bunga. Akan lebih banyak tabungan apabila suku bunga tinggi karena lebih banyak pendapatan dari penabungan yang diperoleh. C. Sifat berhemat. D. Keadaan perekonomian. Dalam perekonomian yang tumbuh dengan teguh dan tidak banyak pengangguran, masyarakat berkecenderungan melakukan pengeluaran yang lebih aktif. E. Distribusi pendapatan. Dalam masyarakat yang distribusinya tidak merata, lebih banyak tabungan yang akan diperoleh. F. Tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Apabila pendapatan dana pensiun besar jumlahnya, para pekerja tidak terdorong untuk menabung. Investasi atau penanaman modal. Investasi adalah pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal
atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Penentu-penentu tingkat investasi yaitu A. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. B. Suku bunga. C. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. D. Kemajuan teknologi. E. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. F. Keuntungan yang diperoleh perusahaan. Investasi, keuntungan, dan suku bunga. Dua faktor investasi perusahaan yaitu keuntungan yang diramalkan dan suku bunga. Ramalan mengenai keuntungan di masa depan akan memberikan gambaran kepada para pengusaha mengenai jenis-jenis investasi yang mempunyai prospek yang baik untuk dilaksanakan dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan tambahan barang-barang modal yang diperlukan. Sedangkan suku bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada para pengusaha. Para pengusaha hanya akan melaksanakan penanaman modal apabila tingkat pengembalian modal dari investasi lebih besar daripada bunga. Berdasarkan kepada jumlah modal yang ditanam dan tingkat pengembalian modal yang diramalkan akan diperoleh kurva seperti pada video ini. Fungsi investasi. Fungsi investasi adalah kurva yang menggambarkan atau menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Kedudukan fungsi investasi dalam grafik sangat berhubungan dengan kurva May dan suku bunga yang berlaku. Penentu-penentu investasi yang lain. A. Ramalan keadaan perekonomian di masa depan. Ramalan yang menunjukkan bahwa keadaan perekonomian termasuk situasi politik dari keamanan akan menjadi lebih baik lagi di masa depan, yaitu diramalkan bahwa harga-harga akan tetap berkembang stabil dan pertumbuhan ekonomi maupun pertambahan pendapatan masyarakat akan berkembang dengan cepat, merupakan keadaan yang akan mendorong pertumbuhan investasi. B. Perubahan dan perkembangan teknologi. Makin banyak perkembangan teknologi yang dibuat, makin banyak pula kegiatan pembaruan yang akan dilakukan, yang mana berarti harus membeli barang-barang modal baru. Maka makin tinggi pula tingkat investasi yang akan dicapai. C. Efek pertumbuhan pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan, lalu akan memperbesar tingkat permintaan barang dan jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah yang akan mendorong dilakukannya investasi. Penentu tingkat kegiatan ekonomi. Dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dapat digunakan 3 cara, yaitu 1. Dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. 2. Dengan menggunakan grafik yang menunjukkan keseimbangan pengeluaran agregat dengan penawaran modal dan kesamaan antara investasi dan tabungan. 3. Dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar. Perubahan keseimbangan dan multiplier. Dari suatu periode ke periode yang lain, keseimbangan pendapatan nasional akan selalu mengalami perubahan. Dalam perekonomian dua sektor, perubahan tersebut disebabkan oleh perubahan dari investasi. Nilai multiplier menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai keseimbangan ekonomi dua sektor. Terima kasih.